Selamat datang kembali di kelas Matematika Online. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai statistika data kelompok. Yang akan kita bahas kali ini khusus mengenai ukuran pemusatan data. Sama seperti di data tunggal, di data kelompok, ukuran pemusatan datanya juga ada min, median, dan modus. Hanya berbeda di teknik perhitungannya saja. Tapi secara definisi, secara makna tetap sama. Mean adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Mari kita mulai yang pertama yaitu mean. Ada dua cara untuk menghitung nilai rata-rata. Yang pertama dengan menggunakan X bar sama dengan 1/n dikali jumlah FIXI. X bar ini adalah nilai rata-rata, N adalah banyak data, FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah nilai tengah kelas ke I. Kemudian untuk cara kedua, bisa menggunakan X bar sama dengan XS ditambah 1/n dikali jumlah FI DI. XS adalah nilai rata-rata sementara, N yaitu banyak data, lalu FI frekuensi kelas ke I, sementara DI ini adalah simpangan, yaitu selisih antara nilai tengah dengan nilai rata-rata sementara. Mari kita coba menentukan nilai rata-rata dengan cara pertama. Misalkan ada data seperti ini, hasil pengukuran, lalu ada kelas-kelasnya, beserta frekuensi dari masing-masing kelas. Kita akan menentukan nilai rata-rata dari data tersebut dengan menggunakan cara pertama, yaitu 1/n dikali jumlah FIXI. Maka kita butuh XI dan kita butuh FIXI. XI adalah nilai tengah, lalu nanti FIXI ini kita kalikan antara frekuensi dengan nilai tengahnya. Menentukan nilai tengah gimana? Yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi nilai tengah kelas pertama adalah 45 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 47. Kelas kedua, 50 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya 52. Kelas ketiga, 55 ditambah 59 dibagi 2, yaitu 57, begitu seterusnya sampai kelas terakhir adalah 70 ditambah 74 dibagi 2. Hasilnya 72. Berikutnya, kita tentukan nilai FIXI. Karena dalam menentukan nilai rata-rata, kita butuh jumlah FIXI. Maka kita kalikan 3 dikali 47, hasilnya 141. 11 dikali 52, hasilnya 572. 15 dikali 57, hasilnya 855. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir adalah 5 dikali 72, hasilnya 360. Maka kalau dijumlahkan, 2816. Jadi semuanya ini dijumlahkan. Lalu nilai rata-ratanya bagaimana? Yaitu 1/48 dikali 2816. Atau sama saja dengan 2816 dibagi 48. Jadi secara definisi untuk nilai rata-rata masih sama ya, jumlah data dibagi banyak data. Hanya saja sekarang
jumlah datanya itu diwakili oleh FIXI. Jadi kelas pertama dari 45 sampai 49, datanya diwakili oleh 47. Nah, nilai 47 ada 3. Makanya dikalikan jadi 141. Kelas kedua dari 50 sampai 54 diwakili oleh 52. Nah, nilai 52 ini ada 11. Maka jumlahnya adalah 572. Jadi masing-masing kelas diwakili oleh nilai tengah. Kemudian masing-masing nilai tengah dikali frekuensi, lalu kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak datanya. Maka kita peroleh hasilnya adalah 58/32/48. Kalau disederhanakan kita dapat 58/2/3. Atau dalam desimal 58,67. Walaupun bisa didesimalkan, tapi tetap berlatih untuk menentukan hasil perhitungan dalam bentuk pecahan ya. Jadi, nilai rata-rata dari hasil pengukuran tersebut adalah 58/2/3. Nah, kita lanjut dengan cara kedua. Datanya masih sama. Sekarang kita gunakan X bar sama dengan XS ditambah 1/n dikali jumlah FI/DI. Maka kita butuh XI, DI, dan FI/DI. Kenapa? Karena DI ini diperoleh dari XI min XS. Maka kita butuh XI lagi. Tadi ya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 45 ditambah 49 dibagi 2. 47, 50 ditambah 54 dibagi 2, 52, dan seterusnya. Lalu, untuk menentukan DI, yaitu XI dikurangi XS. XS, nilai rata-rata sementara, diperoleh dari mana? Diperoleh dari XI dengan frekuensi tertinggi. Jadi kita lihat yang frekuensinya paling tinggi adalah 15, maka yang digunakan sebagai XS atau nilai rata-rata sementara adalah 57. Berarti sekarang 47 dikurangi 57 hasilnya min 10. 52 dikurangi 57 hasilnya min 5. 57 dikurangi 57 adalah 0. 62 dikurangi 57, 5. 67 dikurangi 57, 10. Dan terakhir adalah 72 dikurangi 57, hasilnya 15. Lalu kemudian kita tentukan FI dikali DI. Maka kelas pertama 3 kali min 10, min 30. Kelas kedua 11 dikali min 5, min 55. Berikutnya 15 dikali 0, hasilnya 0. 10 dikali 5, hasilnya 50. Lalu kelas berikutnya lagi 4 dikali 10, hasilnya 40. Dan terakhir adalah 5 dikali 15, hasilnya 75. Yang kita butuhkan adalah jumlah FI/DI. Maka ini semua kita jumlahkan. Min 30 ditambah min 55 ditambah 0 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 75. Hasilnya adalah 80.
Maka kita masukkan ke rumusnya, XS tadi kita gunakan 57 sebagai XS-nya, lalu 1/N dikali jumlah FIDI. 1/48 dikali jumlah FIDI-nya adalah 80. Jadi sama saja dengan 80/48. Kalau kita sederhanakan, 80/48 ini sama saja dengan 1/32/48. Maka bilangan bulat ditambah bilangan bulat, yaitu 58. 32/48 kalau disederhanakan jadi 2/3. Sehingga kita peroleh 58,67. Jadi, nilai rata-rata dari hasil pengukuran tersebut adalah 58/2/3. Hasilnya sama ya dengan menggunakan cara pertama tadi. Hanya teknik perhitungannya yang agak berbeda. Nah, keuntungan dari cara kedua dengan menggunakan nilai rata-rata sementara, ini perhitungannya jadi lebih sederhana. Tanpa menggunakan kalkulator, perhitungannya jadi lebih mudah. Karena perkaliannya itu lebih mudah. Kalau yang sekarang, itu yang dikalikan adalah FI dengan DI. 3 kali min 10, min 30. 11 kali min 5, min 55. Jauh lebih mudah dibandingkan kamu menghitung 3 dikali 47, 11 dikali 52, dan seterusnya. Itu salah satu keuntungan teknik perhitungan nilai rata-rata dengan menggunakan nilai rata-rata sementara. Tapi silahkan kalian lebih mudah menggunakan cara satu atau cara kedua, itu dikembalikan lagi kepada diri kalian masing-masing. Karena hasil akhirnya tetap sama, yaitu di sini 58/2/3. Oke, kita lanjut ke ukuran pemusatan data yang berikutnya, yaitu median, nilai tengah. Nah, median ditentukan dengan Q2 sama dengan L ditambah P dikali setengah N dikurangi FK per F. Q2 adalah median, L adalah tepi bawah kelas yang memuat median. P ini panjang kelas, N adalah banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lalu yang F ini adalah frekuensi kelas yang memuat median. Mari kita lihat contohnya. Ada data seperti ini, kita akan menentukan nilai Q2 atau mediannya. Median ditentukan dengan L ditambah P dikali setengah N dikurangi FK per F. L adalah tepi bawah, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, FK frekuensi kumulatif kurang dari, sementara F adalah frekuensi kelas median. Maka kita butuh tepi bawah dan frekuensi kumulatif kurang dari. Tepi bawahnya dari mana? Kita lihat batas atas kelas pertama, yaitu 49. Batas bawah kelas kedua adalah 50. Tentukan selisihnya, yaitu 50 dikurangi 49, hasilnya 1, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah setengah atau 0,5. Artinya, tepi bawah dapat kita peroleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Maka kelas pertama 45 dikurangi 0,5 yaitu 44,5. Kelas kedua
50 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 49,5. Kelas ketiga, batas bawahnya 55 dikurangi 0,5, hasilnya 54,5, dan seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu 70 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 69,5. Kemudian selanjutnya kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan tepi atas. Gimana caranya? Kita mulai dari kelas pertama 3, maka frekuensi kumulatif kelas pertama itu 3. Untuk kelas kedua kita jumlahkan 3 ditambah 11. Hasilnya 14. Kelas berikutnya kita jumlahkan lagi 14 ditambah 15. Hasilnya 29. Berikutnya 29 ditambah 10, yaitu 39. Berikutnya lagi 39 ditambah 4, hasilnya 43. Dan terakhir 43 ditambah 5, hasilnya 48. Ingat ya, sebagai kontrol untuk frekuensi kumulatif kurang dari, yang kelas terakhir harus sama dengan jumlah frekuensi. Selanjutnya kita akan menentukan nilai yang digunakan di penentuan median. Pertama, setengah N. Kita butuh setengah N terlebih dahulu. Setengah N dari mana? Setengah dikali N-nya banyak data, yaitu 48. Banyak datanya sama dengan jumlah frekuensi ya. Hasilnya adalah 24. Maka kita mau mencari data ke-24. Karena median nanti akan terletak di data ke-24. Lalu data ke-24 ada di mana? Ada di kelas ketiga. Kenapa? Karena kelas pertama itu memuat data ke-1 sampai data ke-3. Mulai dari data pertama sampai data ke-3. Lalu kelas berikutnya mulai dari data ke-4 sampai data ke-14. Karena tadi data ke-3 berakhir di kelas pertama. Maka data berikutnya masuk ke kelas kedua dan berakhir di data ke-14. Data berikutnya lagi akan masuk ke kelas ketiga dan berakhir di data ke-29. Jadi kelas ketiga ini mulai dari data ke-15 sampai data ke-29. Kelas keempat berarti mulai dari data ke-30 sampai data ke-39. Data berikutnya akan masuk ke kelas kelima, yaitu data ke-40 dan berakhir di data ke-43. Data berikutnya lagi, yaitu data ke-44, akan masuk ke kelas terakhir dan berakhir di data ke-48. Nah, ini artinya data ke-24 yang kita cari ada di kelas ketiga. Maka pusatkan perhatian kita di kelas ketiga. Kemudian kita diminta nilai L, yaitu tepi bawah kelas yang memuat median. Berarti L-nya adalah 54,5. Tepi bawah
kelas yang memuat median. Selanjutnya kita butuh FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kalau kelas mediannya ada di sini, maka FK yang kita pakai adalah FK kelas sebelumnya, yaitu 14. Lalu kita butuh nilai F, frekuensi kelas median. Nah, kelas mediannya kan yang kelas ketiga. Berarti F-nya kita pakai yang 15. Nah, ini kita masukkan L 54,5 ditambah P 5. 5-nya ini dari mana? Dari selisih batas bawah atau batas atas dua kelas yang berdekatan. Misalkan di sini 50 dikurangi 45. Atau 60 dikurangi 55. Atau 65 dikurangi 60. Semua hasilnya adalah 5. Berarti panjang kelasnya 5. Setengah N tadi sudah kita hitung, yaitu 24. Dikurangi FK, FK-nya yang dipakai adalah 14. Dibagi F, F-nya yang dipakai adalah 15. Maka kalau kita hitung, diperoleh 54,5 ditambah 10 per 15. Kita sederhanakan lagi. 5 dikali 10 per 15 sama dengan 10 per 3. Maka kita sederhanakan 54,5 sama dengan 54 1 per 2. 10 per 3 ini adalah 3 1 per 3. Bilangan bulat dengan bilangan bulat dijumlahkan, yang pecahan biasa dengan yang pecahan biasa. Pecahan biasanya harus disamakan penyebut. 2 dan 3 disamakan penyebutnya jadi 6. Maka kita dapatkan 54 3 per 6 ditambah 3 2 per 6. Hasilnya adalah 57 5 per 6. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat. 54 ditambah 3, 57. 3 per 6 ditambah 2 per 6, hasilnya 5 per 6. Diingat-ingat kembali ya, cara menghitung pecahan. Atau, kalau dibuat desimalnya, kita dapatkan 57,83. Jadi, nilai median dari data tersebut adalah 57 5 per 6. Atau sama saja dengan 57,83. Ukuran pemusatan yang terakhir adalah modus. Modus ditentukan dengan L ditambah P dikali D1 per D1 plus D2. MO adalah modus, L ini adalah tepi bawah kelas yang memuat modus, P panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Mari kita lihat contohnya. Data yang sama akan kita tentukan nilai modusnya. MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 plus D2. Ada L, berarti kita butuh tepi bawah. Seperti tadi ya, tepi bawahnya ditentukan dari batas bawah dikurangi 0,5 tadi, yaitu 44,5, 49,5, dan seterusnya. Lalu kelas modus itu berarti kelas yang frekuensinya paling tinggi.
Di sini frekuensinya yang paling tinggi adalah 15. Maka pusat perhatian kita ada di kelas ketiga. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti D1 itu 15 dikurangi 11. Hasilnya 4. Sementara D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti 15 dikurangi 10. Hasilnya adalah 5. Dari sini kita masukkan L yang dipakai adalah 54,5. Lalu P-nya sama seperti tadi, sudah kita tentukan nilai P-nya adalah 5. D1 4 per 4 tambah 5. D1 plus D2. Hasilnya 54,5 ditambah 5 dikali 4 per 9. 4 per 9 adalah 20 per 9. Maka kalau dihitung akan kita peroleh hasilnya 56, 13 per 18. Atau dibulatkan menjadi 56,72. Jadi, nilai modus dari data tersebut adalah 56, 13 per 18. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari? Ada ukuran pemusatan data, yang pertama yaitu mean atau nilai rata-rata, kedua median, dan ketiga adalah modus. Nilai rata-rata bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu 1 per N dikali jumlah FIXI. Yang kedua bisa ditentukan dengan nilai rata-rata sementara, yaitu XS ditambah 1 per N dikali jumlah FIDI. N adalah banyak data, FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah nilai tengah kelas ke I. Lalu XS ini nilai rata-rata sementara, N banyak data atau jumlah frekuensi, FI ini adalah frekuensi kelas ke I dikali DI, yaitu simpangan, selisih antara XI dengan XS. Lalu median ditentukan dengan Q2 sama dengan L ditambah P dikali setengah N dikurangi FK per F. Pertama tentukan dulu setengah N, karena setengah N ini adalah letak median. Maka kelas yang ada mediannya itu akan menjadi pusat perhatian kita dalam menentukan nilai-nilai yang digunakan. L adalah tepi bawah kelas yang memuat median, P adalah panjang kelas, FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, sementara F adalah frekuensi kelas median. Dan terakhir, kita punya modus, yaitu MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 plus D2. L adalah tepi bawah kelas yang memuat modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. P panjang kelas, D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Oke, cukup sekian dulu untuk ukuran pemusatan data. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang akan membahas ukuran letak data dan ukuran penyebaran data pada data kelompok. Sampai jumpa.